Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua IKTKI Kecamatan Gumuk Mas, yang kami hormati Kepala Sekolah TK Al-Hikmah, yang kami hormati pula segenap yang hadir pada saat ini. Pertama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kerahmatan serta hidayahnya kepada kita semua tepat dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CGB Angkatan 9 Sri Wahyuni SPD dari TK Al-Hikmah. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Rasulullah SAW, karena dengan wasilah beliaulah kita bisa mendapatkan benih-benih keislaman, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang salah. Para ibu yang berbahagia, pada hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023 dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGB Angkatan 9 oleh Sri Wahyuni SPD dari TK Al-Hikmah mempunyai susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti. Keempat, tanya jawab. Kelima, pembacaan doa. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita awali bersama dengan bacaan suratul Fatihah, dengan berharap acara pada saat ini bisa membawa manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyatis sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Rangkaian acara yang kedua sambutan yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua IKTKI Kecamatan Gumuk Mas. Kepada Bunda Trihandawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Al-Hikmah Kepanjen, yang kami hormati semua dewan guru dan mungkin ada pengurus yang ada di sini yang kami banggakan. Pada hari ini mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa manfaat. Dan yang kedua, sebenarnya kami tadi merasa mungkin nggak akan menyambut, jadi kami mohon maaf apabila persiapan kami tidak terlalu matang ya. Jadi kami menyampaikan hari ini kami bersyukur sekali dan saya bangga kepada Ibu Sri Wahyuni beserta teman-teman sejawat di sini karena sudah saling membantu. Dan kami bangga sekali karena Bu Sri bisa
mewakili dan mampu menjadi wakil dari atas nama IGTKI, dan kami menyatakan bahwa hanya satu inilah yang sudah kita terima sebagai yang terbaik ya. Jadi untuk IGTKI kami menyampaikan terima kasih sekali, dan kami bersyukur karena Bu Sri sudah mampu dan mau. Karena apabila mampu dan tidak mau juga tidak ada gunanya. Dan Bu Sri ini mau dan mampu. Kemudian lembaga mendukung, dewan guru yang lain juga saling membantu. Jadi antusias sekali kami memberikan apresiasi kepada beliaunya. Tepuk tangan dulu ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Yang kedua, pada waktu Bu Sri ini mendaftar di PGP, itu yang pertama kali sudah kami menyampaikan begini ke teman-teman kami pengurus, paling engkau Bu Sri mesti lolos terus ya, karena dia semangat sekali, semangat sekali. Kami mengapresiasi dari pengurus, juga mengucapkan terima kasih karena penjenengan sudah mewakili kami. Tanpa penjenengan yang maju kami pun tidak berarti apa-apa. Jadi penjenengan ini sudah mengangkat tinggi nama baik guru di Kecamatan Gumuk Mas. Yang kemarin kami sudah membanggakan yang PSP ya, itu ada dua orang di Bu Sulis TK Fatmawati, dan yang kedua TK Sunan Ampel yaitu Ibu Latif Mahmudah, dan disusul dengan PGP. Alhamdulillah yang kami angankan di hati kami yakin bahwa Bu Sri ini bisa terus maju. Alhamdulillah ternyata mampu mewakili kami yaitu di IGTKI. Tepuk tangan untuk Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri, mudah-mudahan penjenengan terus diberikan kesehatan, kemudian langsung lancar dan lolos terus sampai sukses di akhir nanti. Dan setelah itu penjenengan akan membimbing teman-teman kami, teman-teman kita yang ada di IGTKI, memberikan support. Mudah-mudahan teman-teman juga akan maju seperti penjenengan. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk teman yang lain, monggo kalau ada pendaftaran itu secepatnya sudah undi, mudah-mudahan kita bisa juga terjaring seperti Bu Sri ya. Karena kalau pada waktu kita daftar kita niat, insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan ini akan terlaksana dengan lancar, baik, sukses dan bermanfaat, serta membawa lembaga ini lebih maju. Dan yang nomor dua adalah IGTKI angkatlah terus. Jadi kalau bukan penjenengan siapa lagi? Karena itu kami mungkin nantinya akan juga digantikan oleh orang-orang yang seperti jenengan, orang-orang yang mampu dan mau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya memang wajib dilaksanakan oleh seorang guru. Kemarin juga Bu Sri ini mengikuti Jember Teacher Fest ya, itu juga nyambi. Saya ya Allah, alhamdulillah Bu Sri sampai gini, ya wis nyambi gak apa-apa Bu Sri, dua-duanya insya Allah akan masuk ke hati jenengan. Alhamdulillah ternyata sampai selesai 3 hari. 1 hari itu dari pagi sampai siangnya itu masih pembukaan pun ikut, kemudian siang sampai sore. Hari kedua, hari ketiga masih tetap aktif. Alhamdulillah semuanya sukses, lancar, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Lebih kurangnya kami juga mohon maaf karena pengurus IGTKI tidak selalu bisa menemani penjenengan, mendampingi. Jadi hanya doa yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan penjenengan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Yang terakhir adalah Ibu, semoga penjenengan bisa bermanfaat bagi orang lain.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembawa acara yang telah menyampaikan susunan acara barusan. Dan terima kasih pula kepada Ibu Ketua IGTKI yang telah menyampaikan sambutan-sambutan kepada saya tentang aksi nyata. Baiklah Ibu-ibu, di sini saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Di sini saya akan menyampaikan tentang presentasi saya tentang budaya positif. Pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan satu persatu, nanti juga ada penjelasannya. Nah, di sini Bunda, di budaya positif ini, di sini itu ada 8 konsep tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti ada penjelasannya, jelaskan satu-satu. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restituasi. Nah, apa pembelajaran paradigma baru itu? Nah, yang tadi sudah disampaikan, yang nomor 1, Bu. Di sini itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini itu ada gambaran Bunda tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini itu ada ilusi guru mengontrol murid, itu bagaimana? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat terasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini itu ada mengubah paradigma stimulus respon tentang pendekatan teori kontrol. Nah, di sini itu ada 2 Bunda, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti ini Bunda, setelah saya menjelaskan tentang apa materi saya, nanti akan saya kupas satu-satu ya Bunda. Untuk sementara saya bacakan dulu. Nah, di sini tuh nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu ada 3 Bunda. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbahasa global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini Bunda, di dalam kelembaga baik itu TK maupun sampai jenjang atas, kita harus mempunyai nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sana Bu, kita harus membuat anak-anak itu pembiasaan. Misalnya setiap pagi bunda-bunda itu menyampaikan ke anak-anak misalnya tentang bacaan Asmaul Husna, nanti apa sholawat Maria, apa itu melakukan kegiatan-kegiatan praktek sholat seperti sholat duha atau praktek-praktek sholat lainnya. Nah, itu tentang keagamaan, ya, tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk bergotong royong, nah di sana itu bergotong royong, anak-anak itu nanti dalam kebiasaan jenengan bisa diajarkan anak-anak itu bergotong royong, misalnya membersihkan, itu juga bisa namanya bergotong royong.
Untuk mandiri, nah di sini ibu-ibu itu kalau di TK mandiri itu anak-anak misalnya di orang tua itu sudah lepas, jadi anak itu harus mandiri. Kalau kreatif, anak itu diajarkan anak-anak itu harus kreatif. Misalnya di sini bunda-bunda anak-anak itu diajarkan tentang bentuk-bentuk apa, itu anak-anak biar membuat kreatif sendiri tanpa gurunya, hanya gurunya itu menuntun, mendampingi, membuat apa biar anak itu punya ide-ide. Jadi kreatifnya itu muncul sendiri dengan bernalar kritis. Yang kedua yaitu tentang program PYP, itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Nah itu harus kita terapkan ke anak-anak kita di bunda. Misalnya kita rasa hormat. Nah bagaimana rasa hormat itu? Kita ajari dengan pembiasaan anak itu saling mengucapkan salam, itu termasuk dengan rasa hormat. Menghargai yang lebih tua, kita memanggil kakak atau adik, itu adalah menghargai. Pas empati, lah kita juga diajarkan ke anak-anak itu tentang empati bunda. Misalnya anak-anak itu punya rasa belas kasihan, misalnya ada teman yang nggak punya apa-apa, pensil, itu tumbuhkanlah rasa empati kepada anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan, dapat dipercaya, hati mendengar dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, di situ tuh life skill, yaitu adalah keterampilan hidup. Nah, di sana itu anak-anak bunda-bunda yang di TK diharapkan agar bisa menuntun anak, agar anak itu bisa merendah diri. Bagaimana cara menuntun anak agar anak itu bisa mendengar atau tidak merendahkan orang lain. Itu bagaimana cara-cara bunda itu menuntun anak yang agar kedepannya bisa menjadi keterampilan hidup untuk anak itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan anak dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, Ibu. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus bunda lakukan. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, di sana itu ada keterangannya masing-masing. Yang tentang bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi kerjasama menjadi kebaikan dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berorientasi, diakui, didengar. Kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, di sini itu bunda ada namanya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, kita itu di lembaga, di dalam mendidik anak itu tidak boleh memberi hukuman. Karena hukuman itu bisa menyebabkan anak itu trauma. Jadi di sini itu kita menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, waktu kita di lembaga kan kadang-kadang bunda sering memberi reward atau penghargaan. Itu seharusnya boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, nanti anak-anak itu semangatnya dikarenakan mendapatkan reward. Kalau tidak dilakukan, kadang anak-anak itu tidak semangat. Tapi kita harus mempunyai keyakinan kelas. Kalau kita diadakan reward, itu tidak semua kegiatan itu diadakan reward. Agar anak itu misalnya waktu dia ingin berkarya atau apapun tidak mengharapkan reward. Nah, yang selanjutnya untuk menjadikan orang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 3 bunda, yaitu hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang itu yang tadi hukuman. Hukuman itu tidak boleh terencana, tiba-tiba tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau fisik. Yang kedua, terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu kita kalau bisa di lembaga, Ibu, kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi sendiri. Itu namanya restitusi. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus Bunda punya. Yang pertama yaitu menghukum, membuat rasa bersalah teman, manajer, dan pemantau. Nah, sekarang saya tanya ke Bunda. Setelah tadi saya menjelaskan, apakah boleh Bunda-bunda ini yang ada di lembaga TK itu menghukum anak-anak bila anak-anak itu membuat kesalahan? Boleh apa tidak? Nah, tidak boleh, nggih. Karena kan menghukum TK itu masih melekat, nggih. Jadi kalau di TK, misalnya apa namanya kegiatan, hukumannya jangan menghukum anak yang bisa anak itu teringat sampai kita tua. Hukumannya kalau di TK itu kita buat sedikit anak itu senang. Misalnya dia melanggar peraturan makan dalam kelas. Nah, hukumannya itu anak-anak disuruh bernyanyi aja. Nah, kalau kita hukum nanti gini-gini kan nanti anak itu akan melekat sampai kita dewasa. Jadi kita sebagai guru TK menghukum anak itu tidak boleh. Terus pas membuat merasa bersalah. Nah, jenengan kalau di anak TK misalnya ada anak TK berkumpul, jenengan bilang gini, itu tidak boleh. Itu membuat anak itu merasa bersalah yang mengakibatkan anak itu nanti minder. Jadi waktu anak bersalah itu jangan disalahkan waktu di tempat itu. Kita panggil, kita ajak anak itu berobrol seperti layaknya kita teman. Nah, di sini Bunda, kita sebagai guru itu seperti kita berteman. Misalnya punya anak itu mempunyai kesalahan, terlambat sekolah, makan dalam kelas, dan bergurau apapun, kita itu tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah, tapi buatlah anak itu seperti teman. Kita rangkul, kita paku, apa kesalahan tadi yang mereka lakukan kita bicarakan dengan seperti layaknya kita teman, biar anak itu tidak trauma. Yang ketiga yaitu pemantau. Kita sebagai pendidik, kita ke anak itu harus memantau bagaimana anak itu dalam keseharian kita harus memantau. Yang kelima yaitu manajer. Bunda tahu apa artinya manajer? Kalau kita manajer tahunya kan di semua perusahaan, Nah, kalau di TK manajer itu adalah sebuah guru yang menuntun anak-anaknya, mendampingi waktu anak itu tidak bisa, kita ngajari, kita ngasih solusi, kita mendampingi anak, itu namanya manajer. Kalau di pendidikan namanya manajer, kalau di perusahaan juga kan manajer, kan ada bedanya. Kalau di taman kanak-kanak atau di pendidikan, seorang pendidik manajer itu mendampingi, menuntun anak-anak. Nah, di sanalah namanya itu manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini tuh saya mengambil kasus satu Bunda. Kasus anak pada waktu kegiatan SPK. Nah, itu di sini tuh ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Di sana itu mengucapkan saya tidak mulai lagi makan waktu kelas, waktu kegiatan belajar. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bunda harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bunda. Nah, itu kita menyampaikan ke anak biar anak itu merasa bersalah. Jadi bukan langsung ayo kamu tuh makan di kelas, itu kita tidak boleh. Kita harus berupaya menjadi teman dengan kata-kata biar anak itu merasa bersalah. Bagaimana caranya Anda itu mengerangkai kata-kata. Nah, next. Nah, di sini tadi contoh 5 posisi kontrol guru. Saya ngambil kasus anak makan waktu kegiatan. Apakah kamu tahu kesalahan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, waktu bunda-bunda itu anak itu membuat kesalahan, janganlah ditegur waktu di tempat kejadian.
kita ambil anak itu disisihkan, ditanyakan, tapi nanyanya itu bukan langsung nusuk ke anak, tapi kita membuat kata-kata yang sekiranya anak-anak itu merasa bersalah. Misalnya, apakah kamu kesalahannya kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jenengan harus mengucapkan seperti gitu biar anak itu tidak takut. Oke, next. Nah, posisi kontrol apakah aku? Lah, saya itu kontrolnya bagaimana? Lah, di sini tuh saya kecewa sekali dengan kamu. Lah, itu bisa kontrol posisi jenengan kan kayak gitu. Lah, itu kata-katanya kita kan tidak langsung ke anaknya, tapi kita mengontrol pada diri kita sendiri. Next. Lah, posisi kontrol apakah aku? Lah, dengan itu dalam pikirannya gini, apakah kamu tidak pernah benar kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, terus next, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Next, posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi ibu ya. Itu dengan nada seperti teman. Next, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Situ yang bisa menjawab. Kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, coba untuk Bunda Ari mungkin bisa menyampaikan keyakinan kelas dan peraturan kelas, apa bedanya? Sudah mungkin belum tahu nih, mungkin saya jelaskan. Keyakinan kelas itu adalah sepakatan antara guru dan murid bagaimana membuat tata tertib di lembaga kita. Yang bukan peraturan kelas, Bunda. Kalau kita membuat peraturan kelas itu artinya seperti hukuman atau aturan itu yang dibuat oleh satu objek. Sedangkan keyakinan kelas kita sepakat dengan teman sejawat, dengan murid-murid kita agar keyakinan kelas itu bisa tercapai. Contohnya, misalnya Bunda membuat peraturan kelas, anak tidak boleh dapat di dalam kelas. Tidak terlambat waktu pembelajaran kegiatan. Itu bagaimana dengan membuat keyakinan kelas? Nanti buatkanlah bersama-sama dengan murid, dengan guru-guru. Misalnya kalau di TK kan anak tidak bisa kalesto. Kita buat caranya anak gambar terlambat, kalau terlambat masuk itu disilang. Tapi nanti juga ada teksnya, tapi gurunya itu yang mengucapkan atau membacanya. Lain kalau di SD, SMP, SMA itu sudah ada peraturannya sendiri. Kalau di TK kita kasihkan gambar-gambar aja. Misalnya anak waktu kegiatan makan dikasih gambar silang, berarti artinya tidak boleh. Tapi itu kita harus kesepakatan antara murid dengan guru. Next. Nah, sini pembentukan keyakinan kelas itu di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sekolah TK, taman kanak-kanak itu kalau bisa sekarang peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas. Nanti dibuat misalnya di tembok, Bunda. Itu bukan peraturan kelas, bukan, tapi ditulis keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Misalnya kata tertib itu ditulis tapi di atasnya keyakinan kelas. Bukan, jangan diberi peraturan kelas lah, itu bukan. Sekarang diganti dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Next. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Validasi tindakan yang salah, misalnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, misalnya jenengan punya anak yang punya kesalahan, jenengan jangan langsung menegur ke anak langsung. Tapi kamu itu jangan. Kalau bisa kita membuat kata-kata yang sekiranya kata-kata itu anak itu tidak tersinggung atau enggak, tidak boleh langsung menegur di tempat tersebut. Kita biarkan dulu. Setelah selesai speakingnya, baru anak itu kita kalau di TK atau kita tanya. Tapi kalau kita jenjangnya di SMP, SMA itu lain. Itu ada di BK, bimbingan konseling. Nah, di sini
Ini foto kegiatan saya waktu ada anak terlambat ke sekolah. Tapi saya tidak langsung mengambil jajannya dan saya tidak langsung menegur. Tapi saya suruh habiskan, baru nanti saya panggil. Tapi dalam memanggil itu, saya tidak langsung memarahi anak, tapi saya menanyakan apa keyakinan kelas kita gitu. Nanti anak menjawab, kenapa tadi Mbak Amel makan dalam kelas. Nah, dengan kita pangku, Mbak Amel bilang karena lapar. Nah, di sana kita pangku kayak gini gitu. Nah, di sana tuh anak itu seolah-olah tidak merasa takut. Nah, dikarenakan bundanya itu mengambil menasihati dengan seperti mengajak kayak kita berteman. Nah, dengan begitu anak itu tidak akan trauma, tapi tidak akan mengulangi. Tapi bagaimana bunda-bunda itu agar anak itu tidak mengulangi? Nah, buatlah anak itu merasa bersalah yang tadi sudah saya jelaskan dari yang atas tadi. Next, maaf videonya nggak bisa, nggak bisa diputar. Nah, di sini sekarang penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, yaitu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, berarti kita sebagai pendidik, kita harus menjadi guru among atau manajer. Yang artinya manajer itu yang menuntut murid-muridnya yang menjadi mandiri. Kalau kita di sebuah perusahaan, manajer adalah bos. Mungkin dari materi yang saya sampaikan, apa ada yang mau ditanyakan sama Bunda? Mungkin saya bisa membantu menjawab. Misalnya ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas, bagaimana penerapannya. Apa sudah jelas apa betul? Kalau sampun jelas, monggo. Perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu. Terima kasih. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu Bunda dibuat oleh satu orang, yaitu objek. Yang di sana itu peraturan itu adalah kalau orang Bunda itu adalah apa? Paten. Itu yang membuat anak itu seperti apa ya? Takut lah. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat dengan sepakatan murid dan guru. Jadi anak-anak itu membuat sepakatan yang akhirnya anak-anak itu tahu, oh itu aturan ini. Berarti apa-apa itu kita harus buat, jangan peraturan. Kalau peraturan itu bisa menekan anak, buatlah kita membuat itu keyakinan kelas. Dengan caranya kita bagaimana meyakinkan kita ke anak itu kita buat aja seperti berteman. Nah, itu perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Monggo untuk Bunda. Keyakinan kelas itu apa bisa diubah setiap hari? Apa dalam satu sekolah keyakinan kelas itu sama semuanya kelas? Oh, gini Atau Bunda. setiap materi itu beda, mungkin ada istilahnya ada keyakinan kelas yang disepakati bersama untuk pelajaran ini atau tema ini, apa bisa diubah-ubah setiap saat gitu? Oh, bisa. Keyakinan kelas itu bisa dirubah. Misalnya jenengan untuk keyakinan kelas buatlah dengan suatu guru dengan murid-muridnya. Kalau hari ini keyakinan kelas itu berubah ini, itu bisa masuk, ya bisa. Misalnya jenengan membuat keyakinan kelas apa di sekolah itu agar anak itu tidak melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas. Nanti di sana jenengan membuat keyakinan kelas dengan sepakatan antara anak dengan bunda-bundanya. Itu bisa. Keyakinan kelas itu berubah-ubah bisa dengan sepakatan guru dengan anak-anak didiknya sesuai tema yang jenengan sepakati bersama. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo. Iya Bunda, kalau keyakinan kelas dibuat misalkan tiap hari, berarti kita membuatnya hari Senin, ini keyakinannya ditempel di sini. Mungkin terus hari Selasa keyakinannya ditempel di sana, mungkin ya. Kalau begitu berarti kita perlu banyak keyakinan ya Bunda. Bisa Bunda membuat keyakinan kelas dengan hari Senin. Keyakinan kelasnya kita di hari Senin itu misalnya sekarang anak upacara harus pakai atribut yang lengkap. Keyakinan kelasnya bisa itu untuk sepakatan
antara guru dengan anak-anak. Jadi anak-anak tahu, kita disepakati bersama, kita membutuhkan anak-anak hari Senin keyakinan kelasnya kita harus ini. Jadi dengan begitu anak-anak itu tahu kalau sekarang keyakinan kelasnya kita hari Senin itu ini. Kita tempelkan ke dinding. Nah, kalau untuk anak TK misalnya bisa dengan gambar. Soalnya di TK kan kita nggak boleh diajari kalistung, nggak mungkin anak itu bisa membaca. Lain kalau dimulai dari SD, SMP, SMA, baru kita bisa ditempelkan itu berupa tulisan. Tapi kalau di TK tulisan bisa, tapi nanti yang membaca bundanya, tapi juga dikasihkan gambar biar anak itu bisa, oh kalau ini berarti harusnya pakai ini gitu. Nggak apa-apa untuk keyakinan kelas, tapi kita dibuat bersama bunda untuk membuatkan keyakinan kelas itu. Apa harus tertulis? Keyakinan kelas itu harusnya iya, kita tempelkan di tembok. Ya, memang harus tertulis. Tertulis bagi untuk keyakinan kelas kita buat kesepakatan. Apa kesepakatan kita? Kalau di TK kita kasih aja simbol-simbolnya. Kalau di jenjang lainnya bisa tulisan gitu. Tapi tulisan nggak apa-apa kalau satu kali lagi. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, pergelangan. Ayo pertama, dengan semua kaki kedua ke atas tangan kita, hidupkan keduanya, sekarang kita bentukkan. Ayo wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Itulah tadi presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah presentasikan tadi bisa kemajuan demi pendidikan khususnya di usia ini. Untuk acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk pembacaan doa, marilah kita bersama-sama membaca doa majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesailah sudah acara pada siang hari ini. Dan di sini saya selaku pemandu acara menyampaikan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi dari para ibu semua. Wa akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok dibuat sekarang. terima kasih kepada Bunda Wati yang telah menyampaikan apakah keyakinan kelas itu bisa dibuat setiap hari. Mau melaksanakan itu atau bisa besoknya dibuat hari ini? Oh, bisa Bunda. Keyakinan kelas itu makin jenengan sebelum membuat keyakinan kelas kita melakukan kolaborasi dulu dengan teman sejawat, dengan murid-murid, agar murid-murid itu tahu apa keyakinan kelas yang sekarang diberikan hari ini kepada bunda-bundanya gitu. Nanti kalau kita tidak melibatkan dewan guru dan anak didik kan kita nggak tahu Bunda gitu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu bisa kita buat waktu hari kegiatan besok itu bisa dibuat sekarang bisa, tapi dengan kita kerjasama atau kolaborasi bersama dengan dewan guru dan dengan
anak-anak yang ada di kelas. Mantap Bunda. Oke.